Jumlah rumah dan sumur raja dipangkas, apalagi penonton Formula E. Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Pekan lalu, kita mendengar berita bahwa tender pengerjaan sirkuit balap mobil Formula E di Jakarta dinyatakan gagal. Cair ya? Ya. Lapisan utamanya kira-kira kapan rampungnya ya Pak? Awal April. Kita kemarin koordinasi dengan FAI, oke, dia bilang lanjutkan awal April. Awal April berarti ini beres. Sekarang udah berapa persen? 87,9 ya, secara matematik hitungan 87,9. Dari beton, ya, ada yang memang perlu menggunakan bambu ya, sebagai perkuat. Panitia tentu memastikan penyelenggaraannya dibuat semakin efektif. Yang malam itu ada 3 shift pekerjaan, luar biasa pekerjaannya. Hujan pun kita tetap bekerja, kita sekali. Untuk itu kami optimis untuk bulan akhir Maret atau awal April kita dapat menyelesaikan. Apakah pembaca sadar kalau berita terkait pemangkasan jumlah penonton Formula E menjadi hanya 10.000 orang ternyata sangat mirip dengan pemangkasan jumlah rumah DP 0 rupiah yang dibangun? Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pernah menjelaskan alasan pemangkasan target pembangunan rumah DP 0 rupiah. Alasannya karena dampak pandemi COVID. Pemangkasan pun tidak tanggung-tanggung loh, malah sangat brutal karena dipangkas sebanyak 95,5% dari target awal. Tadinya nih ya, Pemprov DKI berencana membangun 232.000 unit rumah DP 0 rupiah. Nah sekarang targetnya berubah menjadi hanya 10.000 unit saja. Itu pun yang terjual hanya 900-an unit saja. Waduh, parah banget. Artinya, rumah yang terjual hanya 0,38 sekian persen dari target awal sebelum pemangkasan. Backlog kita kan banyak ya, backlog kebutuhan rumah itu ya. Kalau data statistik katanya 49% belum punya hunian di Jakarta. Nah, sebenarnya dengan program ini pemerintah kan mencoba menregister ya, mendaftar siapa sih yang, jadi 49% kan hari ini kita belum ada by name, by address belum ada. Berarti kan bisa buat solusi juga, cuman kayak kita sendiri kan mungkin realisasi ke masyarakatnya mungkin kan belum merata gitu kan. Nah kita untuk akses masuk itu ke rumah yang DP 0% sendiri, kita akses masuk ke sananya juga kita belum tahu harus gimana gitu. Kalau menurut saya kan terlalu mahal, soalnya itu kayaknya buat kelas menengah ke atas ya. Progres sekecil ini rasanya sangat keterlaluan untuk ukuran Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana tidak, Dede berparah oleh syarat yang memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Batas penghasilan maksimal bagi yang ingin memiliki rumah tersebut adalah 14 juta rupiah per bulan. Padahal sebelumnya program tersebut hanya bisa diikuti oleh warga berpenghasilan di bawah 7 juta rupiah per bulan. Baru kali ini loh saya melihat pemangkasan target yang sedemikian parahnya. Ini sih akibat terlalu sombong bisa menyediakan rumah terjangkau untuk rakyat kecil, padahal Ahok pernah memberikan sinyal bahwa itu sudah dilakukan kalau tidak mau disebut tidak mungkin. Dan sekarang seolah dejavu. Jumlah penonton yang sebelumnya sempat diproyeksikan mencapai 50.000 orang, ternyata ikutan dipangkas hingga jadi 10.000 orang saja. Biasanya, balapan motor atau mobil bisa menyedot minimal 50.000 hingga 150.000 penonton. Tapi menurut Jakpro, target penonton awalnya malah 90.000 orang. Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra, merasa dibohongi terkait target penonton Formula E yang hanya 10.000 orang. Menurut dia, jumlah tersebut jauh di bawah perkiraan Jakpro bahwa penonton mencapai 90.000 orang. Ia berkata, kita dibohongi berjamaah. Jakpro sebelumnya mengajukan proposal penyertaan modal daerah atau PMD 2020 senilai 767 miliar rupiah. Dalam proposal tersebut tercantum asumsi jumlah penonton yang menyentuh 90.000 orang. Formula E diperkirakan menyumbang pendapatan sebesar 536 miliar rupiah, di mana 120 miliar didapat dari 90.000 penonton yang membeli makan dan minum, transportasi lokal, akomodasi, dan sektor pariwisata lainnya. 416 miliar diperoleh dari dana sponsor.
Komitmen fee untuk peralatan balap 2020 senilai 360 miliar. Komitmen fee tahap 1 sebesar 200 miliar untuk penyelenggaraan Formula E di 2021. Skema komitmen fee kemudian berubah karena adanya pandemi. Total biaya komitmen 560,31 miliar didiskon. Angka 560,31 miliar dipakai untuk komitmen fee Formula E di Jakarta hingga 2024. Anggara berkata, jadi yang didiskon ternyata tidak hanya komitmen fee, jumlah target penontonnya juga didiskon. Waduh, parah, teramat parah. Jakpro mengajukan PMD dengan asumsi jumlah penonton yang mencapai 90.000. Sekarang, jumlah penonton hanya ditarget 10.000 saja. Target pemasukan menurun drastis. Bukankah ini adalah sebuah pembohongan? Kalau dari awal dibilang target penonton cuma 10.000, nilai proposal PMD tidak perlu sebesar itu. Bukankah itu adalah pengurasan anggaran secara halus? Betul kata Anggara, kita semua seperti dibohongi berjamaah, benar-benar keterlaluan. Lebih keterlaluan lagi pendukungnya yang membabi buta, membela mati-matian seolah semua orang itu bego dan bisa dikadalin. Pada era Anies apa sih yang bisa dihemat? Rata-rata kita dengar berita soal pemborosan anggaran. Makanya jangan heran ada banyak item kelebihan bayar di beberapa proyek di bawah kepemimpinan Anies. Jangan terkejut kalau misalnya beberapa waktu ke depan target jumlah penonton dikurangi jadi hanya 5.000 orang. Jumlah DP 0 rupiah saja bisa dipangkas kok, sampai 95,5%. Dipangkas habis. Sumber resapan saja dipangkas. Target awalnya bombastis mencapai 1,8 juta sumber resapan dan realisasinya bahkan gak sampai 100.000. Tapi ini disyukuri, kalau beneran dibuat 1,8 juta sumur, hancurlah semua jalanan di DKI Jakarta. Jangan kaget, jumlah penonton Formula E sangatlah minim, apalagi Formula E gak populer di sini. Yang jelas, selamat kepada pendukung Anies atas kebegoannya. Bagaimana menurut Anda?